Kasih bawaku dekat padamu, ku ingin selalu ada di sampingku, dekat diriku dalam genggaman kasihmu. Tak ingin diriku jauh darimu, genggam erat hatiku dan hidupku, karena ku sadari tanpa dirimu aku tak akan mampu menjalani hariku dengan kekuatanku, sebab Engkaulah sumber hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati anugerah, menikmati kasih, berkat Tuhan, itu bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu layaklah kita selalu mengucap syukur akan segalanya, saudara terkasih, dan kita menaikkan pujian kita, hormat kita, syukur kita bagi Allah Tuhan kita, sebab hidup kita adalah penyembahan, dan kita diciptakan segambar serupa dalam kemuliaan Allah, dan kita berharga di pandangan Tuhan. Sebab itu serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan, saudara terkasih. Sebab itu biarlah kita senantiasa dikuduskan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup berbuah-buah yang menyenangkan hati Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus Kristus yang berdiam di dalam kita, oleh karena firman-Nya yang menerangi hati kita, yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam pengenalan akan Allah, hidup di dalam takut akan Allah. Sebab saudara terkasih, kita harus hidup di dalam takut akan Allah dan hidup di dalam hukum-hukum kudusnya, saudara terkasih. Sebab apapun yang kita lakukan di dalam gelap, baik jahat ataupun baik, semuanya akan dibawa kepada pengadilan yang berlaku, yaitu pada firman Tuhan, saudara terkasih. Baiklah, pada hari ini saya mau berbagi firman di mana kita harus waspada, jangan ada di antara kita yang disesatkan, saudara terkasih. Jangan kita mau disesatkan oleh berbagai macam pengajaran yang tidak oleh Roh Kudus, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita senantiasa hidup di dalam iman dengan pandangan mata kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Baiklah, pada Matius 24 saya akan membacakan, yaitu firman Tuhan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan terjadi kelaparan, saudara terkasih. Dan semuanya itu adalah permulaan daripada penderitaan menjelang zaman baru. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Pada di akhir zaman, Tuhan Yesus berkata akan terjadi tanda-tanda, saudara terkasih. Kita sebagai anak Tuhan harus waspada. Jangan sampai kita disesatkan, saudara terkasih. Sebab pada zaman itu akan ada orang yang mengaku atas namakan Yesus Kristus. Dan mereka berkata, "Akulah Mesias." Dan mereka menyesatkan banyak orang. Yaitu orang yang hidup tanpa Roh Kudus, saudara terkasih. Orang yang hidup tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, mereka menyesatkan banyak orang, yaitu mereka adalah orang yang hidup di dalam hawa nafsu, saudara terkasih, yang mengaku-ngaku atas namakan Yesus Kristus dan mengaku adalah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Dan tanda-tanda akhir zaman akan terjadi kabar-kabar perang di berbagai tempat. Tetapi kita jangan gelisah sebagai anak-anak Tuhan, sebab itu harus terjadi. Kita harus tenang dan tetap berharap kepada Tuhan dalam iman, jangan goyah. Sebab kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan terjadi kelaparan, saudara terkasih. Itulah permulaan zaman baru, saudara terkasih, di mana terjadi kesusahan yang besar, kelaparan, penderitaan, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, kita anak-anak Tuhan akan diserahkan, akan disiksa, saudara terkasih, dianiaya, bahkan dibunuh, saudara terkasih, oleh karena bangsa-bangsa menolak kita, oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Akan terjadi kesusahan besar, saudara terkasih, bagi kita yang hidup di dalam iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan diserahkan, dianiaya, bahkan dibunuh, saudara terkasih, oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan pada akhir zaman, oleh karena kesusahan itu, akan terjadi murtad, saudara terkasih. Orang akan saling menyerahkan dan saling membenci, dan akan timbul nabi-nabi palsu, saudara terkasih, oleh karena keadaan yang sungguh sangat susah, saudara terkasih. Akan timbul nabi-nabi palsu, dan oleh karena besarnya kedurhakaan itu, maka kasih akan sesama menjadi dingin, saudara terkasih. Kasih akan sesama menjadi dingin. Tetapi kita yang hidup bertahan dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sungguh, saudara terkasih, bagaikan tidak pernah terjadi sebelum bahkan sesudah dunia dijadikan, tidak ada kejadian yang seperti ini. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus teguh di dalam iman, saudara terkasih. Dan Injil keselamatan pada akhir zaman harus disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi,
barulah kesudahannya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita melihat bahwa Injil keselamatan telah disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi dan barulah kesudahannya, betapa kita harus sungguh-sungguh di dalam iman, harus sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pengharapan, dalam mengerjakan keselamatan. Jangan kita suam-suam kuku, jangan kita setengah-setengah, tetapi serahkanlah hidupmu, roh, jiwa, tubuhmu, dan biarlah iman kita semakin teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita, saudara terkasih. Jangan kita hidup di dalam suam-suam suku, hidup di dalam daging, hidup di dalam firman Tuhan, tapi juga hidup di dalam daging, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita, jika panas, biarlah panas, dan jika kita dingin, biarlah kita dingin sekalian. Sebab jika engkau suam-suam kuku, maka Tuhan akan memuntahkan engkau daripada mulutnya, saudara terkasih. Dan biarlah kita menjadi terang, menerangi kegelapan di dalam dunia ini. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan oleh firman Tuhan. Yaitu jika kita anak-anak Allah, kita adalah terang dunia, saudara terkasih, dan kita mengalahkan dunia. Apakah yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita, saudara terkasih. Dan oleh karena iman kita dalam perlindungan Allah yang ajaib dan sempurna menjelang keselamatan yang akan dinyatakan di akhir zaman, saudara terkasih. Biarlah kita di akhir zaman ini, kita mohon agar telinga rohani kita dicelikkan, mata rohani kita dicelikkan, dan hati kita, saudara terkasih, menerima kasih Kristus, saudara terkasih, agar kita dapat melihat kemuliaan firman Tuhan yang berkuasa, saudara terkasih, dan kita dapat melihat jauh, saudara terkasih, akan apa yang akan terjadi di depan, saudara terkasih. Tuhan mewahyukan bagi kita, saudara terkasih, yang akan terjadi kemudian, supaya kita berjaga-jaga senantiasa di dalam firman Tuhan, di dalam doa dan penyembahan, saudara terkasih, agar jangan kita jatuh, agar kita jangan, saudara terkasih, berlambat-lambat, saudara terkasih, tetapi biarlah kita menjadi prajurit-prajurit Kristus, saudara terkasih, yang mempunyai perlengkapan senjata terang. Kita berlomba di dalam iman, menjadi olahragawan yang sejati untuk memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita yang hidup mengasihi Allah Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih. Sebab itu bersukacitalah di dalam Allah Tuhan, kekuatan kita. Apapun keadaan kita bersukacita dalam pengharapan, bertekun di dalam doa, bersabar dalam kesesakan, dan kita menjalani hari-hari ini dalam kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi, karena kita mempunyai firman yang menjadi lentera di hati kita, menerangi hati kita, dan kita menjadi terang dan garam dunia di tengah dunia yang gelap dan sedang tawar akan kasih. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Biarlah anugerah, berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus,
menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.